Perkenalkan, saya Isna Fadila Rahmawati, mahasiswa manajemen semester 5 Universitas Singapura Bangsa Karawang. Saya di sini akan membahas komitmen organisasi sebagai tugas mata kuliah budaya organisasi kelas 7D. Pertama-tama kita akan membahas tentang pengertian komitmen. Menurut Greenberg, pada tahun 2005, definisi komitmen sebagai kesediaan seorang karyawan untuk memihak pada suatu organisasi tertentu dan tujuan-tujuannya serta berniat untuk memelihara keanggotaan dalam organisasi tersebut. Kemudian sekarang masuk ke dalam bentuk komitmen. Komitmen sendiri dibagi menjadi dua, yaitu komitmen sikap dan komitmen tingkah laku. Komitmen sikap adalah keadaan di mana individu mempertimbangkan sejauh mana nilai dan tujuan pribadinya sesuai dengan nilai dan tujuan organisasi, serta sejauh mana keinginannya untuk mempertahankan keanggotaannya dalam organisasi. Sedangkan komitmen tingkah laku didasarkan pada sejauh mana karyawan menetapkan keputusan untuk terikat pada organisasi berkaitan dengan adanya kerugian jika memutuskan melakukan alternatif lain di luar pekerjaannya saat ini. Selanjutnya kita masuk ke dalam komitmen organisasi. Apa sih komitmen organisasi itu? Menurut Allen and Meyer, komitmen organisasi adalah kelekatan emosi, identifikasi, dan keterlibatan individu dengan organisasi serta keinginan untuk tetap menjadi anggota organisasi. Komitmen organisasi yang dikemukakan oleh Mowbray dan kawan-kawan bercirikan adanya 1. Belief yang kuat serta penerimaan terhadap tujuan dan nilai organisasi. Kedua, kesiapan untuk bekerja keras, serta ketiga, keinginan yang kuat untuk bertahan dalam organisasi. Kemudian ada dimensi komitmen organisasi. Menurut Allen and Meyer, ada 3 dimensi komitmen organisasi. Yang pertama adalah komitmen afektif atau affective commitment. Komitmen afektif ini berkaitan dengan keterikatan emosional karyawan, identifikasi karyawan pada organisasi, dan keterlibatan karyawan pada organisasi. Selanjutnya adalah komitmen continuance. Komitmen ini menunjukkan adanya pertimbangan untung rugi dalam diri anggota berkaitan dengan keinginan untuk tetap bekerja atau justru meninggalkan organisasi. Selanjutnya ada komitmen normatif atau normative commitment. Komitmen normatif berkaitan dengan perasaan wajib untuk tetap bekerja dalam organisasi. Ini berarti karyawan yang memiliki komitmen normatif yang tinggi merasa bahwa mereka wajib bertahan dalam organisasi. Kemudian masuk ke dalam faktor yang mempengaruhi komitmen. Menurut Allen and Meyer, ada 3 faktor yang mempengaruhi komitmen organisasi. Yang pertama adalah karakter personal. Karakter personal terbagi menjadi 2 variabel, yaitu variabel demografis dan variabel disposisional. Variabel demografis mencakup gender, usia, status pernikahan, tingkat pendidikan, dan lamanya seseorang bekerja pada suatu organisasi. Sedangkan variabel disposisional mencakup kepribadian dan nilai yang dimiliki anggota organisasi. Variabel disposisional ini memiliki hubungan yang lebih kuat dengan komitmen berorganisasi karena adanya perbedaan pengalaman masing-masing anggota dalam organisasi tersebut. Yang kedua adalah karakteristik organisasi. Yang termasuk ke dalam karakteristik organisasi itu sendiri yaitu struktur organisasi, desain kebijaksanaan dalam organisasi, dan bagaimana kebijaksanaan organisasi tersebut disosialisasikan. Yang ketiga adalah pengalaman berorganisasi. Pengalaman berorganisasi ini tercakup ke dalam kepuasan dan motivasi anggota organisasi selama berada dalam organisasi, perannya dalam organisasi tersebut, dan hubungan antara anggota organisasi dengan pemimpinnya.
Kemudian ada cara membangun organisasi. Yang pertama yaitu menciptakan rasa kepemilikan terhadap organisasi. Salah satu faktor penting dalam menciptakan rasa kepemilikan ini adalah meningkatkan perasaan seluruh anggota organisasi bahwa organisasi ini adalah benar-benar milik mereka. Kemudian yang kedua, menciptakan semangat dalam bekerja. Cara ini dapat dilakukan dengan lebih mengkonsentrasikan pada pengelolaan faktor-faktor motivasi intrinsik dan menggunakan berbagai cara perancangan pekerjaan. Kemudian yang ketiga, keyakinan dalam manajemen. Cara ini mampu dilakukan manakala organisasi benar-benar telah menunjukkan dan mempertahankan kesuksesan. Manajemen yang sukses menunjukkan kepada bawahannya bahwa manajemen tahu mana yang benar dalam organisasi dan tahu dengan benar bagaimana cara membawa organisasi mencapai tujuan keberhasilannya. Yang terakhir ada manfaat komitmen organisasi. Yang pertama, tingkat partisipasi tinggi dalam organisasi. Para pekerja yang benar-benar menunjukkan komitmen tinggi terhadap organisasi mempunyai kemungkinan jauh lebih besar untuk menunjukkan tingkat partisipasi yang tinggi dalam organisasi. Kemudian yang kedua, memiliki keinginan yang kuat untuk tetap bekerja pada organisasi. Lalu yang ketiga, sepenuhnya melibatkan diri pada pekerjaan mereka. Karena pekerjaan tersebut adalah mekanisme kunci dan saluran individu untuk memberikan sumbangannya bagi pencapaian tujuan organisasi. Kemudian, terakhir yang keempat, meningkatkan tingkat kinerja dan tingkat kepuasan kerja. Keyakinan tentang pentingnya komitmen dalam kaitannya dengan efektivitas organisasi tampak sejalan dengan keyakinan Mayer yang hasil dari penelitiannya terdapat korelasi positif yang signifikan antara komitmen individu terhadap organisasi dengan tingkat kinerja maupun dengan tingkat kepuasan kerja. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.